Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang karakteristik fisik dan karakteristik sosial Indonesia. Perkenalkan, saya Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekianlah perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih 17.000 pulau dengan 5 pulau utama yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini juga berpengaruh terhadap iklim di Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang dipengaruhi oleh pergerakan angin musim. Letak geografis ini juga menjadikan Indonesia salah satu negara dengan banyak gunung api aktif. Gunung api ini berperan penting dalam pembentukan bentang alam yang subur, tetapi juga membawa risiko bencana vulkanik. Letak astronomis Indonesia. Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Sebagai negara yang berada di wilayah tropis, Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan pertumbuhan vegetasi yang subur seperti hutan hujan tropis. Letak geologis Indonesia. Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik utama, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Letak ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung api aktif. Indonesia memiliki 400 gunung api, lebih banyak dari negara manapun di dunia, dengan 130 gunung api yang aktif. Aktivitas subduksi lempeng menyebabkan terbentuknya jalur gunung api, seperti pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, Gunung Merapi di Jawa, dan jalur gunung api di kawasan Nusa Tenggara. Pergerakan lempeng juga menyebabkan sering terjadinya gempa bumi dan tsunami di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas suku yang ada di Indonesia. Suku di Indonesia termasuk suku terbanyak di dunia. Suku di Indonesia tersebar berbagai pulau yang ada di Indonesia. Seperti di Pulau Sumatera, terdapat suku Aceh, Minangkabau, Batak, dan Garo. Lalu di Pulau Jawa, tidak hanya ada suku Jawa saja, tetapi ada juga suku Sunda, Baduy, Betawi, Samin, Madura, dan Bawen. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian dan Kebudayaan, jumlah bahasa daerah yang telah dipetakan dan diverifikasi adalah 652 bahasa. Selanjutnya kita akan membahas demografi. Jumlah penduduk dunia terus bertambah. Kenaikan jumlah penduduk biasanya terjadi di daerah berkembang, seperti di Indonesia. Bisa kita lihat di diagram yang ada di sini, terdapat kenaikan pada setiap tahunnya. Lalu kita juga memerlukan pendataan secara akurat untuk menentukan usia produktifnya. Dapat kita lihat data usia penduduk yang ada di Indonesia pada tahun 2022. Setelah usia penduduk mulai terdata, kita dapat melihat perekonomian kita. Apakah perekonomian kita harus lebih ditingkatkan? Perekonomian Indonesia harus lebih ditingkatkan, seperti UMKM. UMKM adalah usaha kecil, mikro, dan menengah. Contohnya seperti toko grosir, rumah makan, atau usaha jasa. Karena keberadaan UMKM itulah yang membuat negara kita punya pertahanan ekonomi yang kuat. Dan selanjutnya mari kita membahas pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan di Indonesia tergolong rendah. Dapat kita lihat dari diagram pada tahun 2022.
banyak masyarakat Indonesia yang memang tidak atau belum sekolah dikarenakan kendala ekonomi atau kurangnya edukasi. Masalah lingkungan di Indonesia adalah polusi udara. Polusi udara terutama di kota-kota besar seperti Jakarta disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas hidup. Masalah sosial di Indonesia adalah kemiskinan. Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan ekonomi, namun angka kemiskinan masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyaknya masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Harapan kami ke depannya, Indonesia menjadi negara yang maju dan besar dan memanfaatkan potensinya dengan maksimal dan bijaksana, yaitu dengan meningkatkan moral masyarakatnya sehingga tidak ada yang korupsi dan peduli terhadap lingkungan. Cukup sekianlah presentasi dari kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.